Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pajak yang dipotong oleh pihak lain. Dengan kita membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor atau impor ataupun kegiatan usaha lainnya. PPh pasal 22 merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak. Selanjutnya kita akan membahas siapa sih pemotong pajak penghasilan pasal 22, yang dimana ada dua, yaitu boleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Yang pertama kita akan membahas lembaga pemerintah. Berdasarkan PMK nomor 34 Gelaring PMK 010/2017, pihak-pihak dalam lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran. Yang keempat, Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara. Yang keenam, Industri dan Eksportir. Yang ketujuh, Industri atau Badan Usaha. Selanjutnya ada lembaga swasta yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam usaha industri semen, kertas, baja otomotif, dan industri farmasi. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Yang kelima, pedagang yang mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan PMK nomor 34 Laring PMK 010/2017, objek yang dikenakan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kegiatan ekspor atau impor atas barang atau komoditas seperti batu bara, mineral, logam, dan non-logam. Yang kedua, pembayaran pembelian barang oleh bendahara pemerintah (KPA). Yang ketiga, ada pembelian barang melalui mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, pembelian barang dagang secara langsung atau LS oleh KPA. Yang kelima, pembelian barang dan atau bahan oleh BUMN. Yang keenam, ada penjualan hasil produksi ke distributor oleh industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir umum. Yang ke-8, penjualan migas oleh produsen atau importir, yaitu minyak, gas, dan pelumas. Selanjutnya ada objek penghasilan atas barang mewah. Yang pertama, pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah plus tanah kurang lebih dari 30 miliar atau dengan ukuran tanah 400 meter persegi. Yang keempat, apartemen atau kondo yang lebih kurang dari 30 miliar atau dengan luas tanah 150 meter persegi. Yang kelima, roda 4 yang kurang lebih dari 2 miliar atau dengan ukuran cc 3000. Kemudian ada motor roda 2 atau 3 yang kurang lebih harga pembelian 300 juta atau dengan ukuran cc 250 cc. Selanjutnya ada objek yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan PMK nomor 34 Laring PMK 010/2017, objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada impor barang. Impor barang atau barang penyerahan yang menurut peraturan undang yang tidak terhutang PPh. Yang kedua ada impor barang yang bebas dari bea cukai seperti hadiah. Selanjutnya ada pembayaran belanja negara atau daerah dengan nilai kurang dari 2 juta asal tidak dipecahkan ke dalam beberapa faktur. Yang keempat ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar, listrik, gas air atau PDAM, perangko, pos, dan telepon. Itulah objek pengecualian pajak dari PPh pasal 22. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan pasal 22. Selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan pasal 22. A. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor. PPh pasal 22 atas impor dikenakan atas nilai impor yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP.
Apabila nilai impor menggunakan mata uang asing, penentuan DPP dikonversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs Kementerian Keuangan atau KMK yang berlaku pada waktu terjadinya transaksi. Penghitungan nilai impor adalah nilai impor sama dengan cost, insurance, tambah freight, tambah biaya masuk. Keterangan, cost adalah harga barang, biaya pengemasan, dan lainnya. Insurance adalah premi asuransi barang, sedangkan freight adalah biaya pengiriman. Tarif PPh pasal 22 atas impor dapat kita lihat pada tabel berikut ini. B. Pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah dikenakan atas harga barang sebagai DPP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Apabila harga barang termasuk PPN, maka penentuan DPP dihitung atau dipisahkan dari PPN. Penghitungannya yaitu harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 1,5%. Contohnya adalah contoh studi kasus 3. Pada tanggal 4 April 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membeli peralatan komputer dan peralatan kantor dari PT Gumilang. Diketahui harga komputer sebesar Rp367.195.000 dengan harga termasuk PPN. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 22 atas pembelian komputer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Hal yang harus pertama kita ketahui adalah harga barang yang tidak termasuk PPN. Harga barang, cara mencarinya yaitu harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111 sama dengan 360.195.000 dikali 100 dibagi 111 sama dengan 324.500.000. Cara mencari PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah adalah harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 1,5% sama dengan 324.500.000 dikali 1,5% sama dengan 4.867.500. C. Pajak penghasilan pasal 22 industri tertentu. PPh pasal 22 industri tertentu adalah pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Tarif PPh pasal 22 industri tertentu yaitu 1. Penjualan semen dengan tarif 0,25% dari DPP PPN. 2. Penjualan kertas dengan tarif 0,1 dari DPP PPN. 3. Penjualan baja dari tarif 0,3% dari DPP PPN. Nomor 4. Penjualan kendaraan otomotif dengan tarif 0,45% dari DPP PPN. Sedangkan nomor 5 adalah penjualan obat atau farmasi dengan tarif 0,3% dari DPP PPN. Contoh studi kasusnya adalah pada tanggal 8 Mei 2023, PT Tiga Roda menjual hasil produksi berupa semen senilai Rp428.460.000 dengan harga termasuk PPN. Kepada PT Maju Karya, hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan semen yang dilakukan oleh PT Tiga Roda. Cara mencarinya yaitu yang pertama, harga barang tidak termasuk PPN sama dengan 428.460.000 dikali 100 dibagi 111 sama dengan 386 juta. Transaksi yang dilakukan PT Roda dikenakan PPh pasal 22 industri tertentu dengan objek pajak berupa penjualan semen sehingga dikenakan tarif sebesar 0,25%. Perhitungan PPh pasal 22 industri penjualan semen pada PT Tiga Roda adalah
Harga barang tidak termasuk PPN dikali 0,25% sama dengan 386 juta dikali 0,25% sama dengan 965.000. D. Pajak penghasilan pasal 22 atas produsen importir bahan bakar minyak atau PBN, bahan bakar gas atau BBG, dan pelumas. PPh pasal 22 atas produsen importir BBM, BBG, dan pelumas adalah pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan atau penyerahan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 22 atas BBM, BBG, dan pelumas bersifat final. Tarif PPh pasal 22 atas produsen importir BBM, BBG, dan pelumas adalah 1. Penjualan bahan bakar minyak dengan tarif 0,25% sudah final dari DPP PPN. 2. Penjualan bahan bakar gas dengan tarif 0,3% sudah final dari DPP PPN. Sedangkan nomor 3 yaitu penjualan pelumas dengan tarif 0,3% dari DPP PPN. Contohnya yaitu pada tanggal 2 Juni 2023, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi ke beberapa badan usaha dalam negeri dengan perincian sebagai berikut. 1. Penyerahan bahan bakar minyak senilai 986.250.000 kepada SPBU Prapadan. 2. Penyerahan bahan bakar gas senilai 215.760.000 kepada PT Sumber Energi. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22 atas agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Adalah semua hasil penjualan bermotor dari APTM dan APM dan importir umum di dalam negeri. Cara mencari perhitungannya adalah DPP kali tarif 0,45%. Dapat kita lihat contoh pada studi kasus 9, di mana pada tanggal 12 Juni 2023, PT Ratna Motor sebagai ATPM membelikan kepada konsumen untuk umum senilai 44.233.500.000. Harga ini termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Ratna Motor. Untuk mencari jawabannya, kita harus mencari barang harga yang tidak termasuk PPN, di mana harga yang termasuk PPN kita kali 100 dibagi 111, yang di mana 44.233.500 dikali 100% dibagi 111. Dapatlah hasilnya 39.850.000.000. Kemudian kita masukkan tarifnya sebesar 0,45%. Berikut adalah perhitungannya. DPP kita kali tarifnya 0,45%. Dapatlah hasilnya 179.325. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Adalah badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Cara untuk perhitungannya adalah DPP dikali tarif 0,25%. Bila ada barang termasuk PPN, maka kita keluarkan dulu PPN-nya dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Selanjutnya kita masuk pajak penghasilan pasal 22 atas komoditas tambang. Dikenakan atas penjualan batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi yang memegang izin usaha pertambangan. Cara perhitungannya DPP dikali tarif 1,5%. Bila ada barang termasuk PPN, maka kita harus mengeluarkannya PPN, yaitu dengan cara harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Dan selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas batangan. Hampir sama juga dengan penjualan logam, mineral logam, dan komoditas tambang.
Dengan rumusnya juga DPP dikali tarif 0,45%. Bila ada PPN, maka keluarkan PPN-nya dulu dengan rumus harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang mewah. Berdasarkan PMK nomor 92/PMK 03/2019, transaksi penjualan barang sangat mewah dikenakan PPh pasal 22 dengan berbagai macam tarif. Pertama, rumah bersita tanah dengan harga jual atau penyerahannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunnya 400 meter persegi, maka dikenakan tarif 1%. Begitu juga dengan apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Kemudian ada pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar yacht dan sejenisnya. Kemudian kendaraan bermotor roda 4 dan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 dikenakan tarif sebesar 5%. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bila ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa.